Sobat Easy Stock, kita bahas lagi top loser LQ45. Logikanya kalau saham turun itu time to buy ya. Apakah saham turun time to sell? Kalau dari sisi trading, chartis itu kalau turun jual, kalau naik beli, karena filosofinya chartis atau analisa teknikal, buy higher, sell a little bit higher, gitu kan filosofinya. Kalau filosofi fundamental, kalau turun beli. Apakah seperti itu? Nah, kita akan bahas yang top loser LQ45 itu ada 5 saham. Kita bahas murni analisa fundamental versi Benjamin Graham yang menggunakan buku atau berasal dari bukunya Security Analysis and Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett, dan sekarang sudah bisa Anda dapatkan aplikasinya di Google Play Store, yaitu Easy Stock. Easy Stock itu, nah kalau dibuka Google Play Store akan seperti ini. Anda open, ada bendera Indonesia, dan ini semua 788 saham yang bisa Anda bandingkan nilai wajarnya dengan closing price-nya. Nilai wajar ada 2, seperti the technical itu support dan resistance. Kalau ini tertinggi dan terendah. Oke, kita lihat saham yang top loser ya. Mika. Nah, Mika. Oke. Mika ini turun banyak nih kali ya. Mika rumah sakit ya. Di sini nggak ada upside-nya. Jadi saham ini sudah terlalu tinggi dan sudah selayaknya dia turun dan harus turun terus. Dari sudut pandang fundamental ya. Kita lihat financial ratio-nya, return on equity-nya bagus 23%, profit margin-nya 31% lebih. Ini bagus. Working capital-nya 4 dan debt to equity-nya di bawah 1, malah di bawah setengah. Ini perfect sebetulnya nih saham ini. Tetapi sudah terlalu tinggi gitu aja. Oke. Mitra keluarga kan rumah sakit, sekarang zamannya Covid. Oke, Anda bilang kok growth-nya cuma 2,28%. Nah, kalau Anda tidak puas, Anda bisa merubah sendiri dengan masuk sebagai premium member. Premium member Anda masuk ke fitur-fitur forecast simulator, dan 2 fitur lainnya adalah best stock selection dan menghitung harga IPO. Oke, forecast simulator. Anda mau growth-nya 5%. Dia akan berubah. Tapi tetap harganya terlalu tinggi. Masa Anda mau robah ini 10%, make sense nggak di 10%? Atau 10% lah. Memang mendekati kan, tapi nggak make sense 10% untuk growth ya. Terlalu optimis lah. Anda sampai berapa? Ini mau bilang 20%? Lebih nggak make sense lagi. Nyampe tuh. Oke. Terus kita lihat yang kedua apa? Yang kedua INTP, Indo Semen ya, pabrik semen, INTP. Nah, ini tipis nih sebetulnya nih. Upside-nya nggak ada, downside-nya 5%-an sampai 10%. Ini tipis-tipisan sama harga nilai wajarnya, udah naik duluan nih mungkin. Growth-nya cuma 1 ya. Nah, inilah Anda nggak setuju. Ini return on equity-nya mendekati benchmarknya 10% ya, tapi oke lah, ini perusahaan blue chip soalnya ya. Profit margin 12% di atas benchmark, debt to equity-nya di bawah 1, working capital 2,2. Oke. Anda masuk forecast simulator, Anda mau nih bisnis infrastruktur kan 4 lah. Pasti dia 9.000 kan, ada upside-nya. Nah, oke. Terus top loser tunggu sampai turun aja. Tower, TOWR. Wah, ini nggak ada nih.
downside-nya bisa setengahnya, dan nilai wajar terendahnya malah negatif. Revenue average goods oke ya, 6,3 udah tinggi nih. Kita lihat current asetnya 7 triliun. Dia bisa nutup 21 triliun nggak? 22 malahan. Artinya defisit working capital disuruh lagi nutup 31 triliun. Ya udah pasti defisitnya besar sekali. Nah, pertanyaannya apakah free cash flow yang 4,8 triliun bisa nutup? Bisa nutup untuk nilai wajar tertinggi, terendahnya negatif. Sebetulnya di sini ya, return on equity-nya bagus, 28, profit margin-nya 40, bagus sekali. Working capital-nya di bawah 1, dan debt to equity-nya mendekati 4,5. Ini tinggi sekali. 3 aja udah tinggi sekali, apalagi mau sampai 5. Oke, terus SMGR. Saham berikutnya SMGR. Nah, ini ada nih, upside-nya 60% loh. Tapi downside-nya itu negatif, bisa sampai, kan nilai terendah mungkin nggak mungkin ya, saham ini kan saham blue chip ya. Nah, kita lihat di sini. Net current assetnya 14,3. Dia nutup utang jangka pendek itu ada selisih sekitar 100 miliaran net working capital. Tapi suruh nutup 35 triliun gimana ceritanya, kan nggak mungkin. Nah, free cash flow-nya dia 5 triliun, bisa dia membentuk nilai wajar tertingginya sampai 10.000, yaitu di atas 6.400 ya, tinggi. Nah, kalau kita lihat return on equity-nya rendah, profit margin-nya rendah, debt to equity-nya nih di atas 1, working capital pas-pasan ya. Sekarang kita buka Bukalapak ya, saham teknologi nih sekarang, Bukalapak. Ini ada 14% ya, sampai 15%. Kita lihat growth-nya 5%. Ini kita lihat di sini. Dia net income after tax-nya itu negatif 1,6 triliun. Cash flow-nya juga negatif 1,5 triliun. Tapi kenapa bisa positif? Karena net working capital-nya kuat sekali. Net working capital-nya itu masih ada sisa sekitar 22 triliun untuk nutupin, setelah dia nutup utang jangka pendek ya. Setelah dia nutup utang jangka panjang juga masih sekitar 20 triliunan. Kuat sekali. Ini jadi saham ini kan saham yang syarat dengan investasi para investor ya. Jadi banyak yang ditanam di situ. Sedangkan dia karena profitability-nya tuh negatif, jadi mereka itu untuk ekspansi itu ditekan. Mereka cuma simpen duit di dalam. Nah, makanya kan spendingnya itu bukan ke capex untuk pengembangan perusahaan. Makanya kalah dia dengan Tokopedia dan Shopee. Gitu. Jadi kita lihat, Anda bisa lihat ya perbandingannya. Kalau namanya top loser nggak mesti harus dibeli. Meskipun kalau dari sudut pandang awam, analisa fundamental, kalau turun dibeli. Karena kapan lagi kita dapat harga yang murah. Nah, tetapi kalau kita nggak tahu hitungannya, nggak tahu nilai wajarnya, Anda akan kejeblos di situ. Baik, para pemirsa Easy Stock, kita jumpa lagi di lain kesempatan.